Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Film kali ini mengisahkan balas dendam seorang pria tua. Sebuah tragedi keji merenggut seluruh keluarganya dalam satu malam. Putri tercintanya, sang menantu, serta kedua cucunya dibantai secara brutal oleh sekelompok pembunuh bayaran misterius tanpa motif yang jelas dan tanpa belas kasihan. Dari pembantaian itu, hanya satu orang yang selamat, putrinya. Dalam kondisi trauma dan ketakutan, ia memberikan satu petunjuk penting. Sebelum para pelaku melarikan diri, ia sempat melepaskan satu tembakan, menghantam telinga salah satu pembunuh. Petunjuk kecil itu menjadi satu-satunya harapan. Dengan tubuh rentan namun tekad yang tak tergoyahkan, sang pria tua memulai perjalanannya. Ia menelusuri jejak darah satu demi satu demi membalas kematian keluarganya. Namun, dendam bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkah membawanya semakin dekat pada kebenaran, sekaligus pada bahaya yang lebih besar pula. Akankah ia berhasil menemukan para pelaku di balik pembantaian ini? Dan sampai sejauh mana seseorang rela melangkah demi keadilan yang tak pernah datang? Inilah Vengeance. Hujan deras mengguyur kota Makau hari itu. Di dalam sebuah rumah sederhana, Irene Castello, wanita berkebangsaan Perancis, tampak sibuk di dapur. Tangannya lincah menyiapkan makan malam. Wajahnya tenang, penuh kehangatan, seperti tak menyadari bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Suaminya pulang bersama kedua putra mereka. Irene menyambut mereka dengan senyum lebar, disusul sedikit omelan khas seorang ibu. Meminta anak-anaknya melepas sepatu sebelum masuk ke rumah, sebuah pemandangan keluarga yang hangat dan harmonis. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Bel rumah tiba-tiba berbunyi. Jonathan yang berdiri paling dekat dengan pintu, melangkah maju dan mengintip melalui lubang pengintai. Dan pada detik berikutnya, desingan peluru memekakan telinga. Suara tembakan menghancurkan keheningan. Irene terpaku. Dengan panik, ia menarik kedua putranya, berusaha mencari tempat persembunyian. Namun, para pembunuh berdarah dingin itu tak mengenal ampun. Hari itu, satu keluarga dibantai tanpa sisa. Di pusat kota Makau, seorang pria berpenampilan seperti mafia turun dari sebuah taksi dan melangkah masuk ke sebuah rumah sakit. Wajahnya keras, sorot matanya dingin, namun menyimpan duka yang dalam. Namanya Francis Castello, ayah dari Irene. Ia datang jauh-jauh dari Paris, Perancis hanya untuk memastikan nasib putri satu-satunya. Dan di tengah tragedi mengerikan itu, sebuah keajaiban terjadi. Irene masih hidup, namun hidup yang tersisa tak lagi sama. Tubuhnya lumpuh, pita suaranya rusak akibat tembakan, merenggut kemampuannya untuk berbicara. Kini, antara ayah dan anak itu, kata-kata tak lagi diucapkan. Sebagai gantinya, selembar koran menjadi jembatan komunikasi mereka. Dengan susah payah, Irene mengangkat tangannya. Jari-jarinya gemetar saat ia menunjuk satu persatu huruf. Menyusun kalimat yang terputus namun jelas maknanya. Ia mengingat dengan pasti 3 orang pria tidak dikenal adalah pelaku pembantaian itu. Sebelum segalanya berakhir, ia sempat melepaskan satu tembakan. Peluru itu mengenai telinga salah satu dari mereka. Di antara huruf-huruf yang ia tunjukkan, hanya satu kalimat yang benar-benar ia ingin sampaikan. Venge-moi. Je les trouverai. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Castello berdiri memandangi jenazah kedua cucunya. Tubuh-tubuh kecil itu terbaring kaku dan sunyi. Di dadanya tekad mengeras. Ia bersumpah akan membalaskan dendam putrinya apapun harganya. Saat ia hendak beranjak pergi, seorang detektif wanita menghampiri. Namanya Maggie. Dengan nada profesional, Maggie mengajukan beberapa pertanyaan singkat. Apa pekerjaan Castello dan seberapa sering ia datang ke kota Makau? Castello menjawab seperlunya, dingin dan tanpa emosi. Lalu dengan suara datar namun tajam, ia balik bertanya siapa pelaku pembantaian itu dan berapa lama kepolisian akan mengusut kasus ini. Jawaban yang ia terima terdengar seperti kalimat yang sudah dihafal. Pihak kepolisian akan menangani kasus tersebut secepat mungkin. Castello terdiam, ia tidak puas. Ia tahu keadilan tidak selalu datang tepat waktu. Dan kali ini, ia tak berniat menunggu. Dalam kesendiriannya, hanya satu hal yang terus berputar di benak Castello, balas dendam.
Pada setiap berkas foto pembantaian keluarganya, ia menuliskan kalimat yang sama berulang kali seolah menanamkannya ke dalam ingatan. Balas dendam. Sementara itu di tempat lain muncul sosok bernama Wong, seorang pembunuh bayaran dengan reputasi besar di dunia mafia kota Makau. Namanya dikenal, pekerjaannya bersih dan caranya senyap. Suatu malam, Wong bertemu dengan Tuan Fung, salah satu mafia paling berpengaruh di kota ini. Seperti biasa, Fung membawa sebuah tugas yang tak pernah jauh dari kematian. Kali ini, targetnya adalah kekasihnya sendiri, wanita yang diam-diam berselingkuh dengan pengawalnya. Perintah itu sederhana dan tanpa emosi. Di sisi lain, perbedaan bahasa membuat Castello kesulitan mengumpulkan informasi. Tanpa banyak pilihan, ia memutuskan kembali ke hotel tempatnya menginap. Hotel Duna Park. Tanpa mengetahui bahwa hotel itu juga menjadi lokasi pertemuan target Wong dengan selingkuhannya. Dengan langkah tenang, Wong mengamati dari kejauhan, mencatat lantai tempat wanita itu menghilang. Informasi segera ia sampaikan kepada rekannya, Chu, lantai 8. Mbak. Kini giliran Locke, si bertubuh tambun, menjalankan perannya. Tak sengaja ia menabrak seorang petugas kebersihan, mencuri kartu akses hotel tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketiganya bergerak dengan sangat rapi. Membuka pintu kamar yang terkunci bukanlah masalah bagi Locke. Bertahun-tahun pengalaman membuat segalanya terasa sederhana. Pada saat yang sama, Castello tiba di hotel. Langkahnya membawanya ke lantai 8. Saat melintasi kamar 858, telinganya menangkap suara yang sangat ia kenal. Dentuman halus sebuah pistol berperedam. Suara kematian. Para pembunuh bayaran itu mengira misi akan selesai tanpa saksi. Namun, ketika pintu terbuka, mereka berhadapan langsung dengan Castello. Senjata masih tergenggam di tangan. Tatapan Wong bertemu dengan mata pria tua itu. Dingin, singkat, tanpa kata. Lalu Wong berbalik pergi, meninggalkan tempat itu begitu saja. Castello pun melanjutkan langkahnya. Setelah menjauh dari hotel, Wong, Chu, dan Locke membuang pakaian yang mereka kenakan malam itu. Jejak harus dihapus, barang bukti tak boleh tersisa. Di tengah keheningan, kegelisahan muncul dalam diri Locke. Ia bertanya-tanya mengapa pria tua itu dibiarkan hidup, namun Wong tak menanggapi. Diam adalah jawabannya. Keesokan harinya, polisi mengolah TKP di kamar 858. 4 selongsong peluru ditemukan berserakan di lantai. Detektif Maggie kembali menerima kasus pembunuhan, bahkan sebelum kasus yang sebelumnya tuntas. Ia kemudian memerintahkan timnya untuk memeriksa data tamu di lantai tersebut. Seorang petugas melaporkan kesaksian. Salah satu pelaku memiliki bekas luka di wajah. Namun, tamu yang mencuat adalah Tuan Castello. Ada sebuah kejanggalan. Saat bertemu Maggie, Castello kembali memperkenalkan dirinya, seolah mereka baru pertama kali bertemu. Maggie tertegun, kemarin mereka jelas sudah berkenalan. Singkat cerita, keesokan harinya, Castello dibawa ke kantor polisi untuk melakukan identifikasi. 5 orang diperlihatkan kepadanya. Castello menatap satu persatu, lalu menggeleng. Ia mengatakan tidak mengenali siapapun. Namun itu kebohongan yang disengaja. Ia sebenarnya mengenali salah satu dari mereka. Saat pria itu meninggalkan kantor polisi, Castello mengikutinya. Jejak membawanya ke stasiun bawah tanah. Di sana, Chu dihentikan oleh 2 rekannya, Wong dan Locke, yang langsung mengkonfrontasi Castello. Chu bertanya apa yang diinginkan pria tua itu. I have a job for you. Castello tak banyak bicara. Ia menunjukkan foto-foto pembantaian keluarganya, rumah yang berlumuran darah, tubuh-tubuh yang tak bernyawa, dan potret putrinya yang kini lumpuh. Ia datang bukan untuk melapor, ia datang untuk menawarkan pekerjaan. Chu segera menangkap arah pembicaraan itu. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa jasa mereka tidaklah murah. Namun bagi Castello, harga bukanlah persoalan. Ia mengeluarkan setumpuk uang tunai, sebuah jam tangan mahal, lalu menambahkan, jika masih kurang, ia memiliki restoran dan rumah besar di Perancis. Semuanya bisa mereka miliki asalkan dendam putrinya terbalaskan. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak, kesepakatan pun tercapai. Sebelum berpisah, Castello memotret mereka bertiga dan menuliskan nama masing-masing. Cara sederhana untuk mengingat wajah orang-orang yang kini terikat dalam satu tujuan.
Francis Costello. Keesokan harinya, Irene dibawa kembali ke Paris untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Costello berjanji akan menepati janjinya. Je tiendrai ma promesse. Setelah itu, ia membawa ketiga algojo kembali ke rumah tempat pembantaian terjadi. Rumah itu masih dipasangi garis polisi. Dinding-dindingnya menyimpan bercak merah yang telah mengering. Seolah waktu berhenti pada hari tragedi itu terjadi. Costello yang pada dasarnya adalah seorang koki menyiapkan makan siang. Sementara itu, ketiga pembunuh bayaran menyusuri setiap sudut rumah. Pengalaman bertahun-tahun membuat mereka mampu membaca ulang kejadian, seakan hari pembantaian itu terulang kembali di hadapan mata. Mereka membayangkan bagaimana Irene menyembunyikan kedua anaknya di dalam lemari, memohon agar mereka tak bersuara apapun yang terjadi, dan juga bagaimana ia sempat melepaskan satu tembakan, melukai telinga salah satu pelaku, hingga akhirnya Irene dilumpuhkan, dan dua nyawa kecil dihabisi tanpa ampun. Semua tergambar jelas. Saat mereka berada di kamar tidur Irene mencari petunjuk terakhir, Locke tiba-tiba terdiam. Hidungnya menangkap aroma masakan hangat yang datangnya dari lantai bawah. Costello sedang memasak makanan untuk mereka. Locke segera turun ke lantai bawah, diikuti oleh Wong dan Chu di meja makan. Costello berkata dengan suara tenang bahwa putrinya adalah seorang istri dan ibu yang sangat baik. Ia yakin Irene akan senang jika mereka menikmati hidangan ini. Sambil menyantap makanan, Chu membuka pembicaraan. Menurut analisanya, ada 3 pria yang menjadi eksekutor. Salah satunya bertangan kidal. Mereka menggunakan shotgun, pistol berjenis Mad Max, dan juga pistol Magnum. Costello menimpali. Putrinya sempat melukai telinga salah satu pelaku. Informasi yang berharga bagi mereka. Costello kemudian menyampaikan satu permintaan, sebuah senjata. Mendengar itu, Locke tersenyum sinis. Ia meragukan apakah pria tua itu benar-benar bisa menggunakannya. Sebagai uji coba, ia menyerahkan pistol miliknya. Costello memeriksa sekilas, lalu berkomentar tenang, bahwasannya kalau pistol ini pegasnya terlalu keras. Chu belum puas untuk memastikan, ia menantang Costello dalam adu cepat merakit pistol. Hasilnya sangat mengejutkan. Chu kalah dalam lomba merakit pistol itu. Pertanyaan pun muncul, siapa sebenarnya Costello dan benarkah ia hanya seorang koki seperti yang ia katakan? Setelah itu, Wong membawa Costello ke sebuah tempat penampungan barang-barang tak terpakai. Di sana, ia menemui sepupunya, Tony, seorang informan terpercaya sekaligus distributor senjata ilegal terlengkap di kota Macau. Tony menyerahkan sebuah pistol Colt Double Eagle kepada Costello. Tanpa ragu, pria tua itu langsung melepaskan tembakan, seolah membangun kembali insting lamanya. I like it. Usai melepaskan tembakan, Wong bertanya kepada Tony, apakah ia mengenal pemilik senapan tipe Mad Max? Tony mengingat sekitar setahun lalu ia pernah melihat senjata itu. Pemiliknya seorang pria bernama Python. Dia bersama rekan-rekannya memiliki toko ikan di kota Hong Kong. Pilihan pun jelas, mereka harus ke Hong Kong. Singkat cerita, mereka berangkat menggunakan kapal tongkang. Di tengah perjalanan, Wong bercanda dengan Locke, sementara Costello terdiam, menatap foto wajah ketiga algojo, orang-orang yang kini menjadi sekutunya. Setibanya di Hong Kong, mereka mulai mengamati pasar ikan yang disebut Tony. Dari kejauhan, Chu dan Wong melihat seorang pria dengan perban di telinganya, serta pria lain bertangan kidal. Tak diragukan lagi, merekalah 2 dari 3 pelaku. Namun pelaku ketiga belum juga terlihat. Di sela keheningan, Costello menyebut nama restorannya di Paris. Les Frères. Les Frères is the name of my restaurant. Mulai hari itu, restoran itu menjadi milik mereka bertiga. Tak lama kemudian, 2 pelaku tersebut meninggalkan pasar. Mereka pun mengikuti jejak membawa rombongan itu ke sebuah tempat rekreasi. Di sanalah pelaku ketiga sedang menunggu 2 rekannya. Dari balik gelapnya malam, Wong memimpin langkah tenang dan juga pasti. Mereka mengkonfrontasi para pelaku.
Ketiganya berdiri kaku, wajahnya dipenuhi oleh kecemasan. Namun, ketegangan itu seketika terhenti. Keluarga para pelaku muncul. Istri dan juga anak-anak mereka membekukan situasi ini. Untuk sementara, konflik pun berhenti di sana. Sampai sebuah cakra mainan terlempar, meluncur hingga berhenti tak jauh dari tempat Wong dan yang lainnya duduk. Melihat itu, ketiga pria tersebut bangkit dan berjalan mendekat. Satu persatu mereka mengambil tempat di hadapan Wong, Chu, Lo, dan juga Castello. Wong membuka percakapan, suaranya tenang namun tajam. Apakah mereka lah yang menghilangkan nyawa keluarga pria tua ini? Salah satu dari mereka menjawab datar, mereka hanyalah menjalankan tugas. Castello menyelah, menahan amarahnya. Mengapa anak-anak ikut dibunuh? Jawabannya dingin. Anak-anak itu melihat wajah mereka. We did what we will pay for. Who's behind the hit? So, what are you waiting for? Wong mengangguk pelan dengan nada dewasa. Ia berkata bahwa keluarga mereka tak perlu menyaksikan pertumpahan darah. Biarkan mereka kembali. Setelah itu urusan ini akan diselesaikan. Waktu pun berlalu perlahan. Saat keluarga para pelaku akhirnya beranjak pergi, bentrokan pun tak terelakkan. Dalam gelap malam, dua kelompok pembunuh bayaran saling melepaskan tembakan. Cahaya rembulan menjadi satu-satunya penerang, membatasi pandangan dan mengacaukan arah. Castello dengan wajah penuh dendam menembakkan pelurunya ke segala arah, berharap setiap tembakan menemukan sasaran. Pertarungan itu menyisakan luka. Beberapa tubuh roboh diterpa peluru. Menyadari kalah jumlah, Python dan kedua rekannya memilih kabur, menghilang dalam gelap. Castello terkena tembakan di dada. Locke tersungkur, peluru bersarang di bokongnya. Saat Wong membantu merawat luka Castello, pria tua itu berbicara pelan. 20 tahun yang lalu, ia juga pernah tertembak di kepala. Peluru itu masih bersarang di dalam tengkorak Castello hingga hari ini. Itulah alasan ia memotret ketiga pria ini, agar wajah mereka tak hilang dari ingatannya. Itulah pula sebabnya ia kembali memperkenalkan diri pada detektif Maggie. Ia benar-benar lupa bahwa mereka pernah bertemu. Waktunya tak banyak. Ia harus membalaskan dendam putrinya sebelum ingatannya lenyap sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, Tuan Fung menelepon Wong. Ia meminta bantuan. 3 anak buahnya sedang diincar. Mereka bersinggungan dengan 3 pria Cina dan 1 orang bule. Wong segera mengerti yang dimaksudkan Fung tak lain adalah Python dan 2 rekannya. Wong terjebak dilema, memenuhi perintah Fung atau tetap berpihak kepada Castello. Terlebih, Fung adalah orang yang memerintahkan Python untuk membantai keluarga putri Castello. Ketika Castello terbangun dari tidur panjangnya, Wong dan yang lainnya telah pergi. Mereka menuju ke sebuah tempat perawatan bernama Old Five, tempat Python dan kedua rekannya dirawat. Mereka yang berada di dalam tak sempat bersiap. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian singkat dan juga brutal. Wei, Feng Shan, Long Ma. Usai kejadian itu, Wong menerima panggilan dari Tuan Fung. Dalam percakapan tersebut, Fung mengaku bahwa menantu Castello berusaha menjebloskannya ke penjara. Itulah alasan ia memerintahkan Python dan 2 orang lainnya untuk menghabisi keluarga Castello. Sejak saat itu, perselisihan antara kelompok Wong dan juga Tuan Fung resmi dimulai. Ketika kembali menemui Castello, Wong dan kedua rekannya mencoba menjelaskan. Mereka menunjukkan foto-foto yang ada di tangan pria tua itu, bahwa mereka bertiga adalah teman, dan orang-orang di dalam foto ini adalah musuhnya. Mereka lah yang menghilangkan nyawa putri, menantu, dan juga kedua cucu Castello. Namun ironisnya, Castello tak lagi mengingat apapun. Satu hal yang tersisa hanyalah kebenaran. George Fung adalah dalang utama di balik pembantaian itu. Don't worry, we work for you now. Di saat Wong dan kedua rekannya bersiap menghadapi apapun yang datang, bahaya bergerak dari bawah. Anak buah Fung mulai memasuki gedung apartemen. Orang-orang bermantel hujan itu langsung melepaskan tembakan ke seluruh ruangan. Namun tempat itu kosong. Wong telah memimpin pelarian melalui tangga darurat.
Hujan deras mengguyur Hong Kong. Kerumunan dan tetesan hujan memperlambat langkah Castello, membuatnya tertinggal jauh. Dengan foto-foto di tangannya, ia memandangi wajah-wajah yang berlalu, mencoba mencocokkan ingatannya yang rapuh. Wong, Chu, dan Lo menunggu dengan sabar, setia hingga Castello kembali mengenali mereka. Di tempat lain, Fung memerintahkan eksekusi terhadap Tony, sepupu Wong. Televisi menyiarkan kabar 3 anggota triad, Python, Wolf, dan juga Crow ditemukan tewas. Namun Castello tetap tak mengingat nama-nama itu. They are your enemies. This is your daughter. You want revenge? Akhirnya, Wong membawa Castello ke sebuah tempat di tepi pulau. Anak-anak bermain riang di pantai, tawa mereka beradu dengan suara ombak. Wong datang bukan untuk menikmati pemandangan, ia datang untuk menitipkan Castello. Di sana, ia menyerahkannya kepada seorang wanita bernama Madam. Tempat ini aman bagi Castello. Wong menjelaskan kepada Madam bahwa pria tua yang kini bermain bola bersama anak-anak itu perlahan akan kehilangan ingatannya. Jika mereka tak selamat dalam perang yang akan datang, tempat ini akan menjadi rumah yang layak bagi seseorang yang mungkin melupakan segalanya untuk selamanya. Singkat cerita, Wong, Chu, dan juga Lo menuju tempat tinggal Tony. Kondisinya menggenaskan, tubuhnya penuh luka. Dengan sisa tenaga, Tony meminta satu hal, balaskan dendamku. Senjata tersedia banyak di sana, gunakan semuanya untuk berperang melawan Fung dan anak buahnya. Mereka menyusun pertahanan seadanya. Kotak-kotak kertas dibungkus koran bekas digulingkan sebagai perisai dari hujan peluru. Perang pun resmi dimulai. Bentrok sengit pecah dari kejauhan. Fung tertawa menyaksikan kekacauan. Amunisi Wong dan timnya menipis. Fung mengangkat sniper miliknya, membidik satu persatu. Namun tak satu pun peluru menghantam tubuh Wong, Chu, dan juga Lok. Meski begitu, jumlah berbicara lain. Di tempat itu, perjalanan heroik mereka resmi berakhir. Keesokan harinya, media massa memberitakan pertumpahan darah di area pembuangan sampah Makau. Insiden itu melibatkan anggota triad. 3 korban utama disebutkan namanya, Wong, Chu, dan juga Lok. Kepolisian memastikan kasus tersebut berkaitan dengan rangkaian pembunuhan sebelumnya. Kabar itu mematahkan hati Madam. Anak-anak di pulau pun menangis mendengarnya. Di tengah isak tangis yang pecah, Castello menoleh pada seorang anak di sampingnya. Kemudian ia bertanya pelan seolah mencari sesuatu yang tak lagi ia ingat. Castello bertanya, apakah ia mengenali ketiga orang itu? Anak kecil itu menjawab polos, mereka adalah sahabat baiknya. Melihat betapa banyaknya hati yang hancur di meja makan ini, Castello menghentikan suapannya. Ia melangkah pergi lalu berlutut di hadapan Yang Maha Kuasa. Ia berdoa memohon petunjuk. Sepanjang hari ia tetap berlutut hingga sebuah penglihatan datang menghampirinya. Mereka semua muncul dalam wujud roh. Wajah-wajah orang tercinta dan sahabatnya kembali menstimulus ingatan Castello. Saat itu, tekadnya bulat, balas dendam ini harus berakhir di tangannya. Keesokan harinya, di pusat kota Makau, George Fung duduk seorang diri menikmati hidangan. Perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita berpenampilan menarik. Tak lama, seorang anak menghampiri menawarkan bendera, disusul oleh anak-anak lainnya. Mereka menempelkan stiker bendera ke pakaian Fung. Itu bukan kebetulan, anak-anak itu membantu Castello menemukan targetnya. Setelah berpamitan, Castello melangkah mantap untuk mengkonfrontasi Fung dan para pengawalnya. Tembakan pun tak terelakkan, meski kala jumlah niat Castello tak goyah. Fung menyadari stiker-stiker itu dijadikan penanda dan bahwa Castello tak mengingat wajahnya. Dengan liciknya, ia menempelkan stiker pada para pengawalnya untuk membuat bingung Castello. Dengan langkah sempoyongan, Castello memanggil nama George Fung. Fung mencoba mengelabuhi, berjalan melewati Castello dengan percaya diri, mengira dirinya aman karena tak ada lagi stiker di tubuhnya. Namun ada satu yang luput dari perhatiannya. Di dasinya, sebuah stiker masih tertempel. Tanpa peringatan, Castello menarik pelatuknya. George Fung pun tumbang di malam itu.
Balas dendam itu akhirnya selesai dengan harga yang mahal, banyak nyawa melayang di sepanjang jalan. Namun, marilah kita memberi hormat setinggi-tingginya kepada Wong, Chu, dan juga Locke. Dengan idealisme mereka, ketiganya melindungi Castello hingga akhir, meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Film pun usai. Semoga kisah ini menuntaskan rindu kalian kepada Wong, dan sampai jumpa di film menarik berikutnya.